Bab 13, saya kekasih Tuan Stelle. Keluarga Camden merasa bersemangat setelah mendengar kata-kata Victoria. Hahaha, Jordan, kamu tidak berguna, sekarang kamu bahkan tidak bisa menjadi pengawal. Di masa depan, tidak akan ada lagi kesempatan bagi Anda untuk bertahan hidup di Orlando. Hahaha, Drew tertawa terbahak-bahak. Meskipun Hailey mengasihani Jordan, dia tetap mengangkat kepalanya dengan arogan dan diam-diam berpikir. Ini semua salahmu. Anda harus menerima semua yang telah saya lakukan untuk Anda. Namun, Jordan tetap tenang dan tenang. Dia bertanya kepada Victoria, Nona Clarke, bolehkah saya bertanya apakah kata-kata Anda barusan mewakili Anda sebagai individu atau S Corporation? Petik 2. Victoria melipat tangannya dan berkata, tentu saja saya mewakili keduanya. Jordan terus bertanya, Anda adalah wakil presiden S Corporation, bukan presiden. Apa hak Anda untuk mewakili seluruh S Corporation? Pertanyaan Jordan membuat Victoria merasa malu. Meskipun semua orang mengakui kekuatan Victoria, dia memang bukan otoritas tertinggi di S Corporation. Dengan benar, dia seharusnya tidak membuat pendirian atas nama presiden perusahaan. Dia hanya bisa melakukannya jika dia dan presiden berada dalam hubungan yang sangat dekat, seperti suami dan istri. Victoria berhenti sejenak sebelum melanjutkan, baiklah, saya tidak ingin mengatakannya pada awalnya, tetapi karena Anda ingin tahu alasan kematian Anda, saya akan memberi tahu kalian. Petik 2. Sebenarnya, Presiden baru S Corporation, Tuan Stelle, adalah kekasihku. Kata-katanya menyebabkan kegemparan besar di seluruh lokasi acara perjamuan ulang tahun. Apa, Tuan Stelle yang misterius itu sebenarnya pacar Nona Clarke? Tidak heran dia berhasil menjadi presiden entah dari mana. Orang yang cocok dan layak untuk Miss Clarke harus menjadi presiden yang mendominasi seperti Tuan Stelle. Mereka adalah pasangan yang dibuat di surga. Petik 2. Yordania yang tidak berguna. Mereka adalah pasangan dalam hubungan romantis. Mereka bahkan tidur bersama. Tentu saja dia bisa mewakili Tuan Stelle dan seluruh S Corporation. Ya, beraninya dia mempertanyakan kemampuan dan otoritas Miss Clarke. Dia memiliki keinginan mati. Petik 2. Kali ini giliran Jordan yang membeku karena shock. Sialan, sejak kapan aku menjadi kekasihmu, Victoria? Apakah kamu tidak malu memanggilku pacarmu di depanku? Tanda tanya tanda seru petik 1. Pada saat ini, Camden adalah yang paling bersemangat. Herman berkata dengan penuh semangat, Nona Clarke, mengapa Anda tidak segera mengungkapkan bahwa Presiden baru Stelle adalah kekasih Anda? Karena dia pacarmu, kami lega sekarang. Benedict juga datang dan berkata, ya, Nona Clarke, Anda harus berbicara dengan Tuan Stelle tentang kontrak itu. Petik 2. Keluarga Camden telah menyuap Victoria. Karena Presiden, Stelle, adalah kekasih Victoria, mereka menganggap bahwa investasi $70 juta akan menjadi taruhan yang pasti. Victoria berkata, pacarku sangat perhatian dan serius dalam hal bekerja. Dia selalu menarik garis yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dia tidak suka membawa romansa ke kantor. Petik 2. Jadi, saya harap Anda dapat membantu saya menjaga rahasia ini. Jordan tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan dorongan untuk tertawa. Kamu menemukan alasan yang begitu lemah setelah kamu selesai membual karena kamu takut orang lain akan membocorkannya. Petik 1. Setelah mengatakan itu, Victoria memandang Jordan dan bertanya, apa lagi yang harus kamu katakan? Tidak mau mengungkapkannya, Jordan menahan tawanya dan bertanya, saya mendengar bahwa Tuan Stelle tidak hanya memiliki kekayaan yang sangat besar tetapi juga sangat tampan, bahkan lebih dari selebriti. Dia juga mahir dalam musik, catur, sastra, dan seni. Nona Clarke, Anda mungkin cantik, tapi saya ragu Stelle akan menyukai Anda. Victoria berpunuk dengan dingin. Orang-orang luar biasa selalu tertarik satu sama lain. Stelle juga jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Dia bahkan memesan seluruh pulau di Asia Tenggara dan mengadakan upacara besar untuk mengaku kepada saya dan meminta saya untuk menjadi pacarnya. Petik 2. Gadis-gadis di ruangan itu semua hijau karena iri ketika mereka mendengar itu. Tercengang, Jordan menatap Victoria, berpikir dalam hati, wanita ini sangat pandai mengada-ada. Petik 1. Jordan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Miss Clarke, karena Anda sangat dekat dengan Tuan Stelle, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Nyonya tua Camden tersenyum dan berkata, terima kasih semua telah melakukan kebaikan ini atas nama saya.
Drew berjalan menuju Orlando lagi. Haha, tidak ada gunanya, kamu tidak akan lagi memiliki pijakan di Orlando mulai sekarang. Berkemas dan tersesat dari Orlando, haha. Petik 2. Jordan mengabaikan Drew dan hanya menatap Hailey. Ayo pergi ke kantor pengacara sekarang. Tentu, melihat masyarakat kelas atas Orlando telah memboikot Jordan, dia tahu bahwa itu sudah berakhir untuknya dan ingin memutuskan hubungan dengannya sesegera mungkin. Tunggu sebentar. Nyonya Camden tua tiba-tiba angkat bicara dan melihat jam yang tergantung di dinding di lobi. Waktu sudah menunjukkan pukul 12. Nyonya Camden tua berkata, ini tepat jam 12 siang. Perjamuan ulang tahun telah resmi dimulai. Makanlah sesuatu sebelum kamu pergi. Ya, Hailey tahu bahwa Nyonya Camden tua adalah orang yang sangat tradisional. Karenanya, dia tidak bisa pergi kemanapun karena sudah waktunya makan. Selain itu, ini adalah pesta ulang tahun ke-80 Nyonya Camden tua, dan karenanya, mereka harus mengikuti aturan. Drew menunjuk ke pintu masuk aula dan berkata, Jordan, tersesat dan tunggu di luar. Hailey akan pergi ke kantor pengacara bersamamu setelah dia selesai makan. Petik 2. Namun, pada saat ini, Nyonya tua Camden tiba-tiba berkata, Jordan, kamu bisa tinggal dan makan bersama kami. Drew berseru kaget, Nenek, mengapa kamu membiarkan dia tinggal? Dia tidak layak. Jordan juga sedikit terkejut. Nyonya Camden tua berkata, karena perceraian belum selesai, dia masih anggota Camden, dan karenanya, saya wajib memberinya makan. Petik 2. Bab 14, menghapus Ryan sebagai agen umum. Sedetik yang lalu, Nyonya tua Camden baru saja menghasut tokoh-tokoh berpengaruh Orlando untuk memastikan bahwa Jordan tidak akan memiliki mata pencaharian di masa depan. Detik berikutnya, dia memintanya untuk tinggal untuk makan siang. Hal itu membuat banyak orang bingung dengan perilakunya. Namun, Victoria dapat mengetahui betapa cerdasnya gerakan Nyonya Camden tua, dan ada sedikit kekaguman di matanya. Apakah itu wortel dan tongkat? Itu jelas tidak sesederhana itu. Nyonya Camden tua baru saja membangun dominasinya, dan dia memotong jalan masa depan Jordan karena dia telah memukuli cucunya. Dia mengizinkan Jordan untuk menghadiri pesta ulang tahun karena dia masih menantu Camdens. Karena dia masih suami cucunya, dia harus mematuhi aturan dan tinggal di jamuan makan. Jordan tidak membantah dan hanya duduk bersama di meja yang sama dengan Hailey, Drew, dan cucu-cucu Nyonya tua Camden lainnya. Pasti ada banyak kamar pribadi mewah di hotel. Tetap saja, Nyonya Camden tua lebih suka perjamuan itu hidup dan diatur agar diadakan di aula besar. Drew memandang Jordan, yang duduk di sampingnya dan sangat marah. Jordan, makanan ini adalah makanan terakhir yang bisa Anda nikmati di Orlando. Sebaiknya Anda makan lebih banyak selagi bisa karena Anda mungkin tidak akan mampu membeli roti kukus di masa depan. Hahaha. Adik perempuan Drew, Ellie, juga menimpali, kakak, kamu berlebihan. Bagaimana dia bisa tidak membeli roti kukus? Dia bisa saja menjadi pengemis. Petik 2. Drew tertawa terbahak-bahak. Kakakku benar. Anda bisa menjadi pengemis. Kami akan mengizinkanmu menjadi pengemis, hahaha. Jordan sudah lama terbiasa dengan ejekan Drew dan karenanya, tidak merasa banyak saat ini. Namun, seruan tiba-tiba Ellie membuat Jordan meliriknya. Ellie adalah sepupu ipar Jordan. Meskipun dia tidak secantik Hailey, dia dikenal karena sosoknya yang fantastis di Orlando. Karena permusuhan antara Hailey dan Ellie, Jordan jarang berinteraksi dengan Ellie. Melihat Jordan terdiam setelah dia mengejeknya, Drew mengambil segelas anggur dan berjalan menuju Ryan yang duduk di sampingnya. Dun, terima kasih banyak untuk apa yang telah kamu lakukan hari ini. Adegan Anda membuat Jordan menanggalkan pakaian di luar sana terlalu klasik. Seolah-olah Anda sedang mendisiplinkan seekor anjing. Petik 2. Ryan tersenyum dan mendentingkan gelas dengan Drew. Camden, kamu terlalu sopan. Jika saya tahu sebelumnya, saya akan meminta Anda untuk mengambil video terlebih dahulu. Saat Anda bosan, Anda bisa menontonnya dan sedikit bersantai. Hahaha, Tuan Dun, Anda benar. Kami benar-benar harus merekam adegan itu. Kata Drew sambil tertawa terbahak-bahak seolah takut Jordan tidak akan mendengarnya. Jordan melirik Ryan, yang memperhatikannya dan kemudian langsung membentak. Apa yang kamu lihat? Jika Anda berani melamar pekerjaan di perusahaan pengiriman saya di masa depan, saya akan mematahkan kaki Anda. Mata Jordan penuh dengan niat membunuh. Ia merasa harus segera menyingkirkan Ryan.
Jordan mengangkat telepon dan menelepon kepala pelayan keluarga Stelle, Butler Frank. Kakek Jordan secara khusus mengatur agar Butler Frank membantu Jordan dalam misinya. Sebelumnya, dialah yang memberitahu Jordan bahwa misi menjadi menantu yang tinggal di rumah telah berakhir dan dia dapat mengambil peran sebagai Presiden S Corporation. Cepat menjawab panggilan itu. Jordan berkata, ada seorang pemilik bisnis pesan antar yang selalu ingin mengundang kakek saya untuk makan malam. Siapa namanya? Petik 2. Butler Frank menjawab, maksud Anda James Willis, CEO Uber Eats Delivery. Orlando berkata, ya, dia. Hubungi dia dan katakan padanya untuk mencabut prosi Orlando dari Uber Eats Delivery. Petik 2. Hailey dan Ellie, yang duduk di meja yang sama dengan Jordan dan Ryan, Victoria, dan yang lainnya di meja berikut semuanya tercengang ketika mereka mendengar kata-katanya. Butler Frank berkata, oke, dia selalu ingin mengenal Tuan Stelle Senior. Pasti akan menyenangkan dia untuk melaksanakan instruksi Anda. Sebenarnya, dia sekarang bernilai lebih dari 10 miliar dolar dan memenuhi syarat untuk makan dengan Tuan Stelle Senior. Petik 2. Jordan berkata, ya, anak ini telah berkembang dengan baik dalam beberapa tahun terakhir. Atur agar dia bertemu denganku suatu hari nanti. Aku akan mentraktirnya makan. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Jordan menutup telepon. Terjadi keheningan sejenak di tempat tersebut. Sesaat kemudian, hahaha. Drew tertawa terbahak-bahak sehingga luka di wajahnya tampak melebar. Hahaha, lelucon sekali, Jordan. Untuk apa kamu berpura-pura? Cabut prosi Merdun. Kamu pikir kamu siapa? Ryan tertawa dan bertanya, Pang, kamu harus mempertimbangkan waktu dan tempat, bahkan jika kamu ingin meniup trompetmu. Apa gunanya berpura-pura di sini? Siapa yang akan tertipu oleh orang desa sepertimu? Kakekmu adalah seorang petani sedangkan Pak Willis bernilai miliaran. Mengapa dia mengundang kakekmu untuk makan malam? Kamu hidup dalam mimpi. Dengan ekspresi jijik, Hailey mengoceh, sungguh memuakkan. Jika Anda tidak kompeten, biarkan saja. Kenapa harus berpura-pura? Victoria adalah satu-satunya yang menatap Jordan dengan ekspresi tegas. Tanpa berkata apa-apa, Jordan mengambil sumpitnya dan mengambil beberapa makanan pembuka. Setelah sekitar 6 menit atau lebih, ponsel Ryan mulai berdering. Melihat peringatan panggilan masuk, Ryan dengan bersemangat meletakkan peralatannya, menyekat tangannya, dan menjawab panggilan itu. Halo, Tuan Willis. Setelah mendengar bahwa Tuan Willis yang menelepon, Chambers dan Victoria, dan yang lainnya menoleh dan menyuruh semua orang untuk tetap diam. Dalam beberapa tahun terakhir, industri takeout telah berkembang pesat. James Willis juga menjadi seorang pemula dengan nilai lebih dari 10 miliar dolar. Orang-orang yang hadir semuanya adalah tokoh kaya Orlando yang ingin memanfaatkan Ryan untuk berteman dengan James. Ryan berkata dengan penuh semangat, Tuan Willis, saya baru saja berencana menelepon Anda dalam 2 hari ke depan untuk membahas pembaruan kontrak. James berkata, saya secara khusus menelepon untuk memberitahu.